Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Mama Fati. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya selalu semangat menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin. Video kali ini masih lanjutan dari video sebelumnya. Setelah belanja bulanan, lanjut saya mau unboxing dan merapikan barang belanjaanku ke tempatnya masing-masing. Gak berlama-lama, setelah sampai di rumah, langsung aja saya bawa barang belanjaanku ke dapur, biar pekerjaanku cepat selesai. Sebenarnya udah capek banget teman-teman, tapi kalau saya pending lagi kerjaannya, takutnya gak sempat lagi malam ini, karena ini udah malam teman-teman. Jadi biar tidurnya nyenyak, gak ada kerjaan yang terpending, saya langsung aja eksekusi. Nah ini saya mulai susun per Indomian ke storage-nya. Nggak banyak teman-teman, cuma ada 9 bungkus dan ada mie burung dara 2 bungkus, karena kadang juga saya bikin mie kuah. Berikutnya saya keluarkan dulu stok bahan makanan ini, karena ini mau juga saya susun ke storage-nya masing-masing. Nah selanjutnya di sini ada stok minuman. Saya gunting-gunting dulu stok kopi sasetannya biar nantinya gampang ambilnya pada saat mau digunakan. Terus ada kopi kemasan warna hijau, ini udah lama banget terbuka, sudah beberapa bulan belum habis-habis, jadi ini saya buang aja. Takutnya udah nggak layak dikonsumsi. Kopi ini pemberian. Nah kalau Pak suami sendiri tuh lebih seringnya ngeteh, kadang ngopi juga, tapi lebih sukanya kopi yang udah mix dengan susu. Ini saya gunting juga Energen sasetnya, yang entah stok dari belanja bulanan kapan, udah cukup lama juga gak habis, biasanya selalu habis setiap kali saya beli Energen ini. Mungkin udah agak bosan juga kali ya, tapi tenang, ini akan saya habiskan, gak akan sampai expire kok. Berikutnya saya mau rapikan dulu stok perbumbuan. Di situ ada lada putih dan bumbu kaldu ayam. Saya pisahkan dulu teman-teman, karena ini mau saya simpan di wadah tempat bumbu. Merapikan stok bulanan seperti ini memang capeknya di awal ya teman-teman, sama halnya food preparation, bikin bumbu dasar, itu memang capeknya di awal. Tapi setelah itu kita bisa masak dengan lebih cepat, lebih praktis. Kemudian stok kebutuhan bulanannya juga udah gampang ngambilnya karena udah tersusun rapi di tempatnya. Dan menurut saya pribadi, kalau sesuatu di-prepare dari awal akan lebih mudah untuk ngejalanin ke depannya. Hidup juga jadi lebih teratur karena membiasakan sesuatu dengan baik. Balik lagi ke aktivitas saya menyusun stok kebutuhan bulanan, dan di sini saya sedang merefill teh ke tempatnya. Ini masih sisaan belanja bulanan bulan lalu ya teman-teman, dan untuk yang baru ini saya masih simpan di storage-nya. Di storage ini random ya teman-teman. Di sini saya menyimpan teh, kemudian ada terigu dan gula. Selanjutnya saya mau refill minyak goreng ke wadah atau botol. Minyak goreng yang saya belinya itu di Mr. DIY. Ini muat 1 liter teman-teman, jadi lumayan banyak ya. Sambil saya merapikan stok kebutuhan bulananku, saya mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah mengklik video ini. Semoga videoku bermanfaat. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channelku, yuk di subscribe biar saya makin semangat lagi untuk membuat video-video berikutnya. Karena 1 subscribe dari teman-teman semua sangat berarti bagi saya sebagai konten kreator, menjadi motivasi bagi saya pribadi untuk terus bisa menghasilkan video-video terbaru. Terima kasih. Lanjut lagi ke aktivitasku. Itu tadi minyak gorengnya masih sisa ya teman-teman, udah saya refill di 2 wadah, tapi masih sisa, dan itu akan tetap saya simpan di atas tabletop biar nantinya akan lebih dulu dihabiskan kalau mau menggunakan minyak goreng.
Setelah menyusun stok bahan makanan ke storage-nya masing-masing, selanjutnya ini saya langsung aja simpan ke tempatnya masing-masing di kitchen set kabinet atas. Berikutnya saya mau refill bumbu kaldu ayam. Nah, bumbu kaldu ayam di wadah bumbu ini sisa sedikit ya teman-teman. Jadi saya mau refill dulu, tapi terlebih dahulu bumbu yang sisaan saya pindahkan dulu biar nantinya saya simpan di bagian atas. Biar nantinya lebih dulu kepake, nggak boleh digabung gitu aja. Kalau dalam istilah ekonomi itu FIFO, first in, first out. Barang yang pertama masuk itu yang harus dihabiskan terlebih dahulu. Dan itu juga berlaku buat bumbu dapur ya. Nah, untuk lada putihnya saya gabung karena itu masih dari kemasan yang sama, jadi nggak apa-apa digabung. Berikutnya saya mau merapikan stok perlengkapan cuci dan mandi. Jadi yang nggak langsung kepake itu saya akan simpan di storage-nya dulu ya teman-teman. Dan untuk yang akan saya pakai, yang akan saya refill, saya keluarkan dulu. Di sini ada minyak telon yang saya keluarkan dari kemasan luarnya karena mau langsung dipakai, dan terus ini ada sabuk pembersih yang biasa dipakai buat teflon. Langsung aja saya buka karena mau langsung dipakai dan pas banget warnanya biru ya. Lanjut saya mau refill sabun pencuci piring. Saya pakainya Sunlight ya teman-teman, dan belinya selalu yang ukuran besar. Bisa saya pakai selama 2 bulan lebih karena lebih murah kalau belinya yang ukuran besar. Seperti biasa selalu saya keluarkan sampai benar-benar habis di kemasannya. Dan lanjut lagi saya mau refill sabun mandi dan sampo. Ini saya ambil dulu botolnya di kamar mandi. Tanaman sirigadingku yang di kamar mandi tetap subur ya teman-teman, meskipun saya simpannya di kamar mandi. Nah, ini yang pertama saya refill sabun mandi anakku, dan saya menggunakan brand Sweet Salt ya teman-teman. Dari dulu baik itu sabun mandi maupun sampo saya lebih sukanya pakai Sweet Salt. Entah kenapa, tapi mungkin karena saya suka wanginya dibanding brand lain. Nah, ini saya sudah refill sabun mandi anakku dan ini masih sisa di kemasannya. Berikutnya saya refill sampo anakku, dan untuk samponya ini nggak nyisa ya teman-teman, pas dalam satu botol ini. Dan saya keluarkan sampai benar-benar habis. Hehe. Berikutnya saya mau refill sabun mandi dewasa. Sebenarnya masih sisa banyak di botolnya teman-teman, tapi nggak apa-apa, sekalian aja saya isi sampai full. Dan untuk botol putih yang saya gunakan ini stikernya benar-benar awet loh teman-teman, karena menggunakan stiker vinil laminasi, kelihatan mengkilap dan estetik banget. Benar-benar bagus, dan botolnya ini sudah pernah saya unboxing di video sebelumnya. Berikutnya merefill sampo, dan seperti biasa saya selalu belinya itu sampo Sunsilk kuning ya teman-teman. Setelah merefill sabun mandi dan sampo, ini botolnya saya cuci dulu ya teman-teman, karena biasanya pada saat ngerefill itu ada cairan dari sampo maupun sabun mandinya yang melebar. Dan setelah saya cuci, saya kembalikan lagi ke kamar mandi. Untuk sampo yang botol aslinya tetap saya simpan di kamar mandi, nantinya bakalan saya pakai. Karena pastinya masih ada sisaannya di botolnya ya teman-teman. Diisi air dulu sebelum dipakai, lumayan bisa dipakai sekali nyampo. Ada yang sama nggak sih kayak saya, Mam? Botol samponya diisi air biar benar-benar nggak ada yang nyisa di botolnya. Dan lanjut lagi, stok persabunan yang saya simpan di storage ini nggak langsung mau dipakai, jadi saya simpan aja di kitchen set kabinet atas biar kelihatan lebih rapi. Terus untuk deterjen bubuknya saya simpan juga di kabinet atas karena stok yang bulan lalu masih ada. Selanjutnya beralih ke susu formula dan cemilan-cemilannya Pati. Seperti biasa saya simpannya itu di kabinet bawah biar lebih mudah buat Pati ngambil cemilannya. Di storage ini masih ada cemilannya Pati seperti keripik-keripik ya teman-teman. Kalau ini dijajanin sama abinya. Kalau saya sendiri jarang sih belikan keripik-keripik untuk Pati, lebih seringnya biskuit. Karena menurutku jajanan keripik-keripik itu kurang sehat teman-teman, banyak MSG-nya. Ini juga mungkin yang membedakan saya sama abinya Pati. Nah, kalau abinya Pati itu lebih ke nurutin semua kemauannya Pati, termasuk beli jajanan cemilan keripik-keripik, bahkan coklat yang brandnya mungkin gak jelas. Kan banyak ya jajanan anak-anak yang ternyata bisa membahayakan kesehatannya. Nah, kalau saya sendiri itu lebih memfilter apa yang boleh anak-anakku konsumsi.
Beberapa hari yang lalu, kedua anakku tuh sempat sakit teman-teman, muntah dan diare. Saya benar-benar panik karena penyakit muntah dan diare itu nggak bisa dianggap enteng karena anak-anak bisa kekurangan cairan yang bisa membahayakan nyawanya. Yang ternyata kata dokter penyebabnya keracunan makanan. Sehari sebelumnya, anak-anakku habis makan coklat yang bentuknya seperti koin, pembungkusnya warna emas dan itu dibelikan sama abinya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah sehat kembali dan saya ngelarang pak suami jajanin patih cemilan sembarangan lagi. Setelah beresin cemilan anakku, berikutnya saya mau unboxing gelas keramik yang saya belinya di tempat yang sama waktu belanja bulanan. Ini saya belinya 7 pieces karena memang sisa segitu di tokonya. Dan sebelum gelasnya digunakan, saya cuci dulu biar bersih. Semua wadah makanan dan minuman yang baru dibeli harus dicuci ya teman-teman, karena pastinya kotor dan dipegang banyak orang. Termasuk pakaian sih, apalagi kalau pakaian anak-anak biasanya saya cuci dulu sebelum dipakai. Gelas keramiknya ini kelihatan cantik banget loh teman-teman, warnanya biru putih pas banget dengan nuansa dapur. Kebetulan juga memang lagi nyari-nyari gelas keramik karena stok gelas di rumahku itu masih kurang, yang akhirnya nemulah gelas yang super cantik ini. Seneng banget. Semua perintilan-perintilan ataupun perlengkapan rumah yang ada di rumahku ini memang belinya nggak sekalian ya teman-teman, nyicil-nyicil gitu satu persatu, menyesuaikan budget biar nggak terasa berat karena memaksakan keinginan. Hal positifnya sambil nunggu budgetnya tersedia, saya juga punya waktu nyari-nyari dan milih-milih model perintilan yang benar-benar saya suka, yang pas di hati seperti gelas keramik ini. Kelar nyuci gelas keramiknya, lanjut lagi saya mau simpan diapers di kamar kedua di atas lemari anak-anakku. Diapersnya nggak saya buka ya teman-teman, masih tetap dalam kemasannya. Nah kalau kalian lihat jendela di kamar kedua ini, jendela ini menghadap ke laundry room. Di kamar kedua ini udaranya adem karena ada ventilasi udara di laundry room. Setelah menyimpan diapers, terakhir saya mau merefill tisu yang ada di ruang tamu. Nah, tempat tisu ini yang bentuknya seperti sepeda, yang bahannya dari rotan sintetis, ini saya kembalikan lagi ke ruang tamu karena menurutku tempat tisu ini lebih cocok berada di ruang tamu. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung video. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan videoku sampai akhir. Semoga bermanfaat. Jika kalian suka dengan videonya, yuk di subscribe dan tekan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.